Bapak ini sudah banyak loh Pak tanamannya Bapak. Ya, jangan susah, Bapak jangan susah. Anaknya Bapak bisa ngaji. Anaknya Bapak bisa ngaji. Bisa toh? Walaupun orang sedunia tidak menghitung bahwa ngajinya anak itu karena Bapak. Allah menghitung. Allah menghitung. Tapi saya tidak pernah ngajari ya Pak. Itu. Saya kirim ke guru ngaji. Yang ngirim siapa? Itu. Lah pakaiannya siapa? Ya dari saya. Ya Bapak punya saham toh? Punya saham. Pernah ngajak istrinya sholat jamaah? Pernah. Ngajak istrinya sholat jamaah pernah. Bapak pernah ngajak istrinya ayo jamaah gitu? Enggak pernah. Enggak punya istri tuh Pak. Bapak enggak pernah. Pernah? Ya itu. Ketika Bapak bicara begitu, ya itulah perkataan yang nilainya lebih baik itu dengan segala dunia itu. Membuat orang lain baik. Bapak kalau istrinya marah dengan orang, Bapak bilang apa? Bapak bilang apa? Bunuh saja gitu. Itu. Hah? Tenang mah, aku yang bertindak mah. Tapi kalau Bapak bilang, "Ma, sing waras ngalah mah. Sing waras ngalah mah." Kata istrinya, "Kalau Papa enggak bisa menyelesaikan, nih dasterku pakai. Saya pakai celanamu, saya ke sana." Gitu. Jadi mencegah kemungkaran ini. Ya kepada siapapun lah. Orang mau marah, dihibur. Kalau menyuruh jelek, maka hadis Nabi, siapa yang mengajak orang kepada dosa, lalu ada orang yang melakukannya, maka dia juga mendapatkan dosa seperti yang dilakukan orang itu. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya di dalam Islam itu termasuk yang dibenci Allah adalah yang namanya mujahir. Apa? Mujahir. Bapak pernah dengar nama ini? Apa itu? Ikan, bukan. Kalau orang yang berhijrah namanya muhajir. Tapi kalau orang itu menceritakan dengan bangga dosa yang dikerjakan, itu namanya mujahir. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku itu besok diampuni Allah, kecuali orang yang senang menceritakan dosa yang dilakukan. Mengapa kok dimarahi Allah? Iya, satu, Allah bilang, kamu tuh kok pikiranmu kok gimana, kamu cara berpikirmu itu? Aku ini Tuhanmu. Aku ini sudah menutup. Dosamu tuh saya rahasiakan, tidak ada orang tahu. Loh kok ya kamu tuh yang membuka. Yang kedua, kamu tahu enggak kamu ngomong gitu itu? Kalau ditiru orang lain gimana? Pak, ngurusnya kok cepet Pak. Bapak ngurus gitu kok cepet. Ya situ saya kasih amplop 500, saya pasti kasih selesai. Ayo, Bapak nyuruh apa? Saya begitu. Wong ini jelas dosa kok diomongkan orang. Lah kalau ditiru gimana? Paham? Kalau orang niru ini, maka kata Rasulullah, maka dosanya ini juga untuk dia, karena dia ini bisa meniru dari ini. Itu mujahir. Kalau orang yang hijrah,
muhajir. Kalau yang hijrah banyak, muhajirin. Tapi kalau orang senang menceritakan dosanya, itu namanya mujahir. Menceritakan tuh. Jangan-jangan ikan mujahir itu ya karena gini terus itu mungkin ya. Ya. Ikan mujahir itu kan gini-gini Pak ya, mungkin. Baik. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi dijelaskan, para muadzin termasuk pengajak kebaikan sebagaimana disebut dalam ayat ini. Jadi ini Pak, dalam tafsir Ruhul Ma'ani Syekh Al-Alusi mengatakan, siapakah perkataan orang yang lebih baik daripada mengajak Allah? Itu yang dimaksud adalah muadzin. Mengajak orang tuh, hayya 'alas shalah, ayo salat. Sudah pernah azan di masjid? Pernah. Pokoknya kemana-mana azan. Ya ini sekali ini sudah, bapak yang belum itu loh. Makanya saya ini sering kalau luar kota, kalau di kampung saya tidak boleh sama jamaah. Azan itu tidak boleh. Katanya, Pak, kok diborong sendiri Pak? Itu. Yang imami ya bapak, yang azan bapak, yang ceramah bapak. Apa bapak ingin masuk surga dewi apa itu? Mbak dibagi-bagi Pak. Gitu. Makanya saya itu pernah ya, di Magetan saya pernah. Di Magetan tuh saya nunggu acara di kantor kecamatan, lalu ada masjid sebelah itu yang zuhur. Saya bilang, saya ingat di sini. Orang azan itu luar biasa tuh Pak. Seluruh orang yang datang sholat itu pahalanya itu diberikan juga kepada yang muadzin. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah orang berkata yang lebih baik? Saya ingat itu terus saya azan. Saya bilang sama tukang azannya di Magetan, Pak, saya azan ya. Iso tah awakmu iso tah? Sakit. Temenana. Ngono. Sakit. Azan saya. Azan. Itu pernah di Jombang, pernah di Makro ini pernah. Pokoknya kalau kosong azan. Latihan. Kamu latihan azan, ya. Jangan kamu rebut tapi suaranya justru tidak karu-karuan. Itu kan terjadi seperti yang dulu kemarin tuh ya. Orang keluar tidak jadi masuk Islam gara-gara apa? Suara muadzinnya yang bikin nggak tertarik orang, kemudian nggak jadi masuk Islam. Ini waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah itu diartikan adalah ini. Muadzin itu termasuk mereka memperoleh pahala sebanyak orang yang datang untuk sholat memenuhi panggilan tersebut. Sekarang itu menurut Al-Alusi. Menurut Abu Umamah, ayat ini juga memerintahkan sholat setelah azan, baik sholat itu wajib ataupun sunnah. Nah inilah Pak, adakah orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada kebaikan dan menjalankan kebaikan? Ini berarti menunjukkan setelah ada panggilan itu kemudian dia sholat. Menurut Al-Alusi juga berdasarkan ayat ini para penganjur kebaikan itu harus menjadi tauladan. Ini kan ayatnya gini toh Pak, siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kebaikan dan melakukan kebaikan? Berarti orang yang mengajak kepada kebaikan itu harus menjadi tauladan. Apakah dituntut istrinya juga baik? Dituntut? Apakah dituntut yang ngajak kebaikan anaknya juga baik? Ya. Kalau begitu Bapak tidak percaya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh kan mengajak kebaikan, anaknya kan. Nabi Nuh itu dua. Istrinya ya tidak taat Nabi Nuh, anaknya tidak taat Nabi Nuh. Itu kalau di Surabaya Pak, orang akan bilang, ngurus istrinya aja tidak bisa kok, ngurus anaknya tidak bisa. Mengapa kisah-kisah itu diterangkan Quran? Itu menunjukkan bahwa manusia itu
manusia punya keterbatasan. Nah, kenapa Nabi Nuh itu kok disebut ulul azmi? Kok disebut nabi istimewa? Iya, sudah dapat cobaan istri seperti itu, anaknya seperti itu, tapi Nabi Nuh itu tidak kendor. Nah, kalau bapak kan begini, kok ndak ngisi-ngisi lagi Pak di situ? Malu Pak saya. Wong istri saya kayak begitu Pak. Istri saya itu hutangnya di PKK itu banyak, itu belum bayar. Lah anak saya itu kemarin tuh yang ketangkep itu Pak, yang itu saya malu. Terus enggak jadi. Nabi Nuh itu disebut ulul azmi, itu orang yang kokoh, yang kuat, enggak peduli. Nah, kalau orang itu dituntut semuanya itu. Dan Nabi Muhammad pamannya kan, ya toh Pak. Kalau orang lain enggak seberapa, ini keluarganya sendiri. Maka ayat ini disebut, ayat ini juga menunjukkan penganjur kebaikan itu juga harus menjadi contoh. Wah, ini kalau saya ini dituntut untuk persis menjalankan seluruh yang diperintahkan Pak, lebih baik tidak ceramah saya Pak, saya itu tidak bisa Pak, belum bisa, susah Pak, itu susah. Tapi yang penting itu kalau ada ayat, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, itu bukan tidak melakukan. Itu artinya mengapa kamu mengajak orang tapi dirimu sendiri itu tidak ada keinginan untuk mengerjakan, gitu loh Pak. Apa ada Pak? Saya tunjukkan saya. Siapa orang yang menganjurkan kebaikan dan bisa melaksanakan semuanya? Wong takwa itu artinya, takwa adalah mengerjakan yang baik, semua kebaikan, dan meninggalkan semua yang, siapa yang marilah kita bertakwa kepada Allah dan meninggalkan dengan menjalankan seluruh yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Ada tahu Ustaz yang begitu itu? Tidak ada. Baik, jadi yang tidak boleh itu adalah kamu melakukan kebaikan, menjalankan kebaikan, tapi di hati gini, ya wis, kono sing lakoni aku gak. Nah ini lah, itu yang tidak boleh. Anas radhiyallahu anhu bercerita, seorang pemuda dari suku Aslam melapor kepada Nabi bahwa ia ingin berperang tapi tak punya bekal. Nah, ini ada orang lapor pada Nabi itu ingin berangkat perang tapi tidak punya biaya. Maka Nabi menyuruhnya datang ke rumah sahabat yang batal ikut perang karena sakit. Setelah menyampaikan salam dari Nabi, pemuda itu menjelaskan maksudnya. Tuan rumah langsung menyuruh istrinya untuk menyerahkan semua perbekalannya kepada tamu itu demi penyiaran Islam, sebab itulah sumber keberkahan. Fayubaraka laki fih. Coba ini Pak. Jadi ada orang datang kepada Nabi, saya ingin perang tapi tidak punya biaya. Lalu nyuruh Nabi, sana saja ke orang yang tidak jadi ikut perang itu. Setelah dari sana, kemudian orang itu mengatakan istrinya, sudah seluruh perbekalan itu kasihkan dia, karena ini untuk kebaikan, untuk kebaikan. Nah, kata Rasulullah, orang seperti ini nanti yang diberkahi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini masih ada ini sebentar. Abdullah Yusuf Ali, penulis The Holy Quran, mengatakan berdasarkan ayat ini, Fussilat 33 ini, ada 3 syarat agar sebuah kata paling pantas diucapkan. Pertama, kata itu bersumber dari Allah dan diucapkan bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kemuliaan orang. 2, kata yang diucapkan itu telah sesuai dengan tindakannya. Dan yang ketiga, kata itu cerminan dari keimanan yang mendalam. Jadi gini Mbak ya, supaya menurut Yusuf Ali ini buku tafsirnya besar Pak, bahasa Inggris ya. Ada 3 syarat agar sebuah kata paling pantas diucapkan, itu tadi ada syarat itu ya. 1 adalah
diucapkan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan menguntungkan kepentingan pribadi, tapi itu memang karena agama. Yang kedua, diucapkan cocok dengan tindakannya. Dan yang ketiga, kata itu mencerminkan dari gambaran keimanannya yang mendalam. Itu subhanallah. Kita doakan ya, bapak-bapak ini tiada hari tanpa berpikir tentang bagaimana membuat orang itu jadi orang lebih baik. Berpikir bagaimana membuat orang itu tidak membiasakan lagi yang tidak baik. Lalu bapak sendiri berusaha, bukan telah menjadi, berusaha untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan itu. Begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan? Mau silakan, masih ada waktu ini Pak Ustaz? Habis. Tidak apa-apalah ini. Demikian, mohon maaf ini saya kebablasan. Ini waktunya mestinya ada tanya jawab, tapi kebablasan saya. Karena senang menceritakan tentang ayat yang senang. Saya senang sekali ini. Senang sekali. Saya tidak dapat apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting saya mengajarkan kebaikan. Nah saya ini juga begitu. Kalau saya membaca buku senang, kemudian saya sampaikan, saya senang. Supaya saya tidak punya hutang bahwa sudah diberi ilmu kok belum disampaikan. Bapak juga begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.